demand itu adalah fluktuatif, Pak. Jadi kita bisa lihat dari ini ya, dari data ini gitu ya Pak ya. Kalau kita lihat dari tanggal bulan 8, tanggal 14 ya, bulan pertama kurang lebih ada 1.100-an. Terus hari kedua turun drastis ya. Jadi dia ini hari ketiga naik lagi, kurang lebih seperti itu ya. Ini di setiap bulannya, ini bulan ke-9, ini bulan ke-8 ya, bulan ke-10 gitu ya. Jadi dia di setiap minggunya, di setiap harinya itu fluktuatif ya. Itu yang menyebabkan kita itu tidak mudah untuk memfitkan supply kita, produksi kita itu dengan demand gitu ya. Apalagi kalau kita perhatikan dengan militer gitu ya. Militer jauh lebih susah lagi gitu ya. Coba bisa kita lihat ketika perang Rusia dengan Ukraina ya, kebutuhannya unlimited Pak terhadap terhadap persenjataan ya gitu ya. Dia apapun ya persenjataannya diambil begitu ya. Bahan bakarnya juga sangat terpengaruh gitu ya. Kayaknya kenapa BBM akan naik ya, karena memang nggak bisa kita perang sendiri membutuhkan membutuhkan BBM. Di sisi lain ketika terjadinya perang maka stabilitas keamanan juga terganggu ya, sehingga orang mengirim itu tidak mudah gitu, apalagi dari Rusia ke negara lain kan gitu. Jadi itu ya, volatility demand itu tinggi sekali, dan saya melihat bahwa tidak mudah melakukan forecasting untuk di persenjataan gitu ya. Jadi antara masa normal, masa damai dengan masa perang itu berbeda. Saya sepakat bahwa kalau di tentara kita nggak bisa ini sekarang damai gitu, udah nggak perlu kita beli persenjataan kan, nggak apa-apa gitu, kok nggak perang gitu ya. Tapi itu akan membuat ketahanan kita itu rendah gitu. Jadi ya, itu yang kenapa konsumsi daripada persenjataan itu perlu ada. Tentu mengkonsumsinya kan dengan baik ya, dengan benar, dengan sesuai dengan harga yang sebenarnya ya. Kalau nggak harga sebenarnya ya kita akan tidak efisien begitu ya. Jadi menyebabkan posisinya terjadi high error. Jadi saya forecast 1.000 ternyata kejadiannya 100. Saya forecast 100 ternyata kejadiannya 500. Kurang lebih begitu ya. Jadi inilah yang menyebabkan orang melakukan semacam investasi yang tinggi di inventory. Tujuannya adalah supaya service level kita itu tinggi ya, sehingga kalau kita berbicara shortage ya, shortage ini ada yang tahu ya, Pak Gilar mungkin, Pak Ray, teman-teman yang lainnya, Pak Haji Mulyono ini, monggo, ada tahu ya shortage ini apa ya? Ini ada kata-kata shortage ya. Kekurangan stok. Kekurangan, iya. Maksudnya bukan kekurangan stok ya. Jadi demand-nya mintanya 100, ternyata kita tidak bisa memenuhi karena stok kita hanya 50 begitu. Ya. Jadi dia adalah posisi
demand lebih besar daripada stok, gitu ya. Kita hanya bisa memenuhi 50 saja. Jadi ini disebabkan karena fluktuasi penggunaannya, ya, dan utilisasi daripada sumbernya, sumber yang kita miliki. Maka upaya kita itu cukup tinggi untuk menyesuaikan dengan kapasitas produksi kita. Ya. Demand sendiri itu, demand planning sendiri itu ada 3 tingkatan, ya, 3 keyword question, gitu ya. Jadi pertama yang kita sebut dengan demand planning, kedua yang kita sebut dengan demand forecasting, yang ketiga yang kita sebut dengan demand management. Ya, kalau demand planning itu adalah ada pertanyaan penting yang harus kita mampu jawab. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk men-sharp atau menajamkan atau meng-create atau menghasilkan demand kita itu lebih banyak daripada yang sebelumnya. Jadi kata-kata create demand itu ya berarti kita ingin supaya demand kita bertambah. Ya, maka demand proses ini, yaitu demand planning, tidak bisa lepas daripada marketing, Pak. Ya, misalkan ya, nanti kita bahas mengenai promosi terutama. Ya, promosi ini adalah sesuatu hal yang memang dilakukan dalam rangka supaya produk kita laku. Ya. Dan kita menargetkan produk kita lakunya banyak dari sisi promosi begitu. Karena kalau tidak tambah kuantitinya, maka akan bisa ini, ya, akan bisa ini ya, kita kekurangan gitu ya. Yang kemudian berikutnya adalah pricingnya, ya. Kalau promosi ada diskon biasanya, sama tempatnya berarti promosinya saya tidak hanya terpaku pada kota saya, tapi di kota-kota lain, gitu ya. Tentu produknya itu harus produk baru ya, ada packagingnya yang kita baguskan. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah pertanyaan penting lainnya itu adalah yang harus kita jawab dengan demand forecasting itu adalah apa yang seharusnya kita expect demand untuk dimulai dari perencanaan demand di sebuah tempat. Ya. Maka itu yang namanya demand forecasting. Ya. Demand forecasting dibagi menjadi 3. Demand forecasting yang bersifat strategik, demand forecasting yang bersifat taktikal, dan demand forecasting yang bersifat operasional. Ya. Kemudian demand forecasting adalah consider internal dan external factor. Ya. Kemudian adalah kalau kita melakukan demand forecasting, kita harus tahu baseline-nya kita itu ya kapan gitu. Apakah kita mengambil data 3 tahun sebelumnya atau kita mengambil data 1 tahun sebelumnya, gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita mereduksi supaya hasilnya itu tidak bias. Bagaimana kita juga mampu membuat constraint itu menjadi ada batasan yang dimana kita harus menentukan batasannya. Ya, kalau kita tidak ada unconstrained, maka kita akan ada kesulitan dan kemungkinan bias itu akan tinggi. Ya, kemudian yang pertanyaan yang ketiga yang penting yang perlu dijawab dan juga menjadi kebutuhan daripada
manager itu adalah bagaimana kita prepare dan beraksi dari demand yang kita sudah forecastingkan dan kapan kita melakukan itu untuk merealisasikannya ya atau mengimplementasikannya. Nanti kita belajar yang namanya balance demand and supply. Karena pasokan itu adalah yang membuat balance itu apa? Kemudian yang berikutnya ini adalah yang namanya pendekatan sales and operation planning. Jadi dua sisi penjualan dengan sisi produksi itu harus balance satu dengan yang lain. Ya, kemudian bridge both sides dari sebuah perusahaan. Ya, oke. Kita nggak sampai di tiga ini ya. Maka yang kita pelajari itu adalah yang di sini dulu, ya. Ini ya, Pak ya. Pertama adalah level daripada forecasting, ya. Ada yang namanya strategic, ada yang namanya tactical, ada yang namanya operasional, ya. Kalau 5 tahun ke depan seperti apa? 10 tahun ke depan itu seperti apa? Kalau kita lihat 5 tahun ke depan itu adalah ya tentu yang mahal-mahal ya. Kalau kita lihat itu pesawat terbang itu ya, bagaimana armada peralatan tempur canggih kita itu kita bisa tingkatkan. Ada pesawat terbang ya, kita pesawat tempur kita perlu punya berapa, ada kapal ya, kapal fregat kita perlu berapa, kapal selam kita perlu berapa gitu ya. Tentu dipetakan ya posisinya gitu ya, itu. Nah itu adalah long termnya ya. Jadi business plan, kalau dalam bisnis namanya disebut dengan business plan. Sama capacity planning. Ya, capacity planning itu adalah agak identik dengan budgeting. Ya, pemerintah mendapatkan APBN 1.500 triliun. Kemudian untuk pertahanan dan keamanan itu berapa triliun? Gitu ya. Nah itu adalah capacity planning-nya. Kemudian yang kedua, sumber daya yang kita miliki itu dari sisi tentaranya bagaimana. Berikutnya adalah cara melakukan investasinya. Ya, apakah kita strateginya seperti apa ya? Apakah kita perlu membeli di blok timur? Apakah kita membeli di negara-negara di blok barat gitu ya? Biasanya konteksnya itu ya NATO begitu ya. Kalau dulu ada Fakta Warsawa ya, dalam konteksnya ya ke Rusia begitu ya. Walaupun sekarang Fakta Warsawa tidak, tapi sebenarnya kan ada kedekatan negara itu satu dengan yang lain. Ya. Ini yang saya kira perlu kita pahami. Kemudian yang taktikal itu adalah yang setiap semester bisa, setiap 4 bulan sekali ya, atau kita gunakan bulan atau tahun. Kalau di kesenjataan ya quarter ini yang taktikal, bulan ini ya. Kalau week kayaknya tidak ya. Week itu biasanya untuk di customer good, karena tingkat pembeliannya tiap hari itu bisa berfluktuatif. Contoh misalkan pembelian di hari Senin dengan di hari Sabtu Minggu bisa beda Pak. Jadi Sabtu Minggu itu di retail itu paling tinggi pendapatannya ya, dibanding penjualannya dibanding di hari Senin Selasa. Ya.
Maka kalau tactical itu adalah short term capacity, ya short term dia. Namanya master planning, namanya inventory. Nah, kalau sudah masuk operation, kita sudah menentukan bagaimana barang itu dikirim, ya, apakah pakai truk, ya, ataukah pakai apa, ya, itu dia, ya. Kemudian bagaimana kalau kita memproduksi, bagaimana production plan-nya. Tapi kalau kita tidak, bagaimana supply planning-nya atau procurement-nya. Ya, kita beli senjata amunisi dengan pindad seperti apa ya? Nah, itu harus, yang regulernya harusnya sudah ditentukan gitu. Bulan pertama dikirim berapa, bulan kedua dikirim berapa, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan mungkin? Sebelum, ya, kalau tidak, ada sebuah video yang dalam bahasa Inggris diajarkan di dalam master program itu adalah dia menyebut forecasting truism, ya, atau ada yang menyebut paradigma daripada peramalan. Ya, paradigma pertama itu adalah forecasting itu selalu salah gitu, sehingga pasti akan ada errornya begitu. Tetapi error yang kita inginkan itu adalah jangan sampai errornya itu terlalu tinggi. Misalkan contohnya yang tinggi ya, harusnya 100, kita bilang 500, ya tinggi sekali kan Pak ya. Tapi kalau seharusnya 100, terus kita 90 atau 110, itu saya kira errornya masih bisa ditoleransi. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya lakukan videonya ya. Yang kedua itu adalah agregat forecasting itu selalu lebih akurat daripada yang item produk. Ya, yang namanya agregat forecast itu adalah untuk produk family-nya, Pak. Contoh ya, misalkan seperti ini, ya. Ini adalah untuk yang warna merah dan ini yang untuk warna biru, ya. Kalau saya punya produk mobil misalkan, nama produk mobil yang pertama itu adalah saya warna merah, ya, kemudian yang ini adalah warna biru, ya. Ketika saya agregatkan, maka cenderung forecastingnya itu lebih akurat daripada saya pecah-pecah ini, Pak. Ya, sehingga standar deviasinya itu berbeda nih, lihat. Ini nilainya alfa, ya. Alfanya itu sangat berfluktuatif dia. Ya. Konsistensi rasionya juga berbeda. Gitu. Ya. Ya. Berikutnya adalah ini yang agregatnya ya. Nah, kalau kita dari daily-nya, ini kalau agregat berdasarkan waktu, ya, hari maupun minggu maupun bulan, ya. Kalau hari kayak gini dia fluktuatifnya, ya. Kalau minggu sudah mulai agak smooth, kalau bulan semakin smooth dia. Jadi kalau Bapak ngambil datanya minggu itu lebih berfluktuatif daripada bulan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah agregat lokasi, Pak. Ya, kalau lokasinya di retail 1, retail 2, retail 3, itu variabilitasnya akan tinggi dibanding yang di distribution center-nya. Itu ya.
Yang ketiga itu adalah semakin pendek forecast-nya, ya, maka dia lebih akurat. Jadi saya sering menceritakan mengenai Chelsea biasanya, Pak. Jadi Chelsea itu sebelum dibeli oleh Abramovich itu, ya, dia itu ada di level divisi 2 gitu ya. Jadi kalahan terus gitu. Tetapi setelah dibeli oleh Abramovich dia berbeda gitu. Maka kalau kita ngambil pertandingan Chelsea di 10 tahun berikutnya, ya, dengan di Chelsea di 1-2 tahun berikut 2 tahun, itu akan lebih akurat yang terbaru, Pak, gitu ya. Itu kurang lebih begitu. Sama juga kalau kita ingin mengambil forecast, ya yang akan lebih akurat ya di bulan pertamanya kita ini di sini ya. Ini sekarang bulan Maret misalkan. Ya yang bagus diambil bulan Februari, bulan Januari, bulan Desember 2021, gitu dia. Ya, ini akan jauh lebih akurat daripada kita ngambil misalkan Januari 2021. Itu yang namanya shorter horizon forecast, lebih akurat. Ya, mungkin ada pertanyaan, Pak? Yang pertama, forecast mengenai berdasarkan waktu, mungkin. Yeah. Kemudian ada forecast berdasarkan tempat. Ini suatu hal yang berbeda atau dua-duanya untuk memforecast demand? Kalau memang dua-duanya untuk memforecast demand, apakah ada pertimbangan mana yang lebih diprioritaskan? Demikian mungkin, Profesor. Oh iya, jadi postulat ketiga ya, kalau kita lihat daripada paradigmanya ya, paradigma daripada biru dan R3 yang warna merah begitu, maka dia akan variansinya tinggi, Pak, untuk item produk itu. Itu berbasis pada IT SKU namanya, stock keeping unit atau item product. Ya, sama-sama misalkan minyak goreng gitu ya, tapi item produknya terdiri dibedakan antara bimoli, ya, filma, ya, maka dia akan berbeda, Pak. Sehingga yang bagus itu mengakuratkan itu, yang agregatnya itu akan lebih akurat kalau kita melakukan forecast produk family yang namanya minyak goreng saja. Tapi kalau kita pecah-pecah, bimoli seperti apa, filma seperti apa, itu akan punya forecasting yang tidak akurat. Itu ya. Kemudian yang kedua, itu adalah itu yang dari sisi waktu. Nah, akan lebih akurat ya waktunya itu bila waktunya itu beragregat. Ya, nah, bulan ini kan agregatnya kan minggu ya, Pak ya. Bulan itu kan terdiri dari minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Maka waktu kita menggunakan data bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, itu nanti hasil forecastingnya akan lebih smooth ya, lebih akurat karena fluktuatifnya rendah gitu. Ya, itu ya. Dibanding dengan yang weekly begitu ya. Ini yang untuk time. Begitu pula kalau dari sisi lokasi gitu dia. Jadi beda. Nanti gimana, Pak? Kalau lokasi SKU sama waktu ya akan lebih compact lagi gitu ya. Itu ya, Pak ya. Oh, siap izin Profesor. Berarti agregat waktu dan lokasi ini memang untuk peruntukan yang berbeda, izin, Pak. Iya, betul. Kita pisah-pisah ya, kita pisah-pisah supaya tahu fenomenanya. Kan nggak bisa di bulan terus yang untuk SKU Filma terus
SKU-nya Bimoli pakai minggu kan dia tidak ini Pak ya, tidak itu tidak sama ya, tidak Ya. sama. Siap izin Profesor. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Nah ini sekarang ada pertanyaan mungkin? Ada ya? Oke. Berikutnya adalah demand management terhadap produksi Pak. Nah ini. Jadi ketika perusahaan itu melakukan produksi, dia harus mendapatkan hasil daripada demand-nya, demand management ini. Nanti dari hasil peramalan itu akan dipakai untuk menentukan berapa penjualannya, rencana penjualan dan bagaimana berapa jumlah yang harus diproduksi. Ya, nanti dari sini akan dibuat nanti master production scheduling. Mungkin bapak-bapak sudah belajar mengenai PPC ya. Nah, di PPC harusnya diajarkan yang ini. Ya, saya berikan ini saja. Ada yang membedakan antara demand forecasting dengan demand management. Kalau yang paling berbeda itu adalah yang warna merah ini Pak. Jadi kalau demand forecasting itu cenderung dia itu reaktif. Ya. Sedangkan kalau demand management dia cenderung itu proaktif. Ya. Nanti kita bisa pelajari nanti ketika di field and operation itu SOP tadi. Kemudian kalau berikutnya itu adalah arah ke demand management itu nggak bisa lepas daripada marketing. Sehingga antara marketing dengan bagian produksi itu harus inherent dia. Harus saling berkolaborasi, harus saling bekerja sama. Kalau sudah tidak bisa bekerja sama atau tidak ada komunikasi yang bagus, tidak ada information sharing satu dengan yang lain antara marketing dengan production, maka cenderung demand itu bisa tidak terpenuhi, ya, atau mungkin hasil produksinya berlebih. Di dalam demand management yang sudah kita pelajari tadi di pertama terkait dengan masalah strategi, tidak bisa lepas daripada pricing Pak, sama aggregate planning. Nanti Bapak baca di Kopra and Mendel, ya. Nanti ada kasusnya pakai Excel. Minggu depan kita sama-sama belajar. Saya harap setiap kelompok bisa membuat Excel-nya ya. Nanti ini ada tambahan untuk nilai ujiannya ya, jadi tugas kelompok ini. Ya. Dibuat aja seperti punyanya Kopra and Mendel ya. Oke. Jadi pricing itu mempengaruhi Pak daripada aggregate planning. Nanti ada namanya diskon juga. Ya, saya memberi diskon 40%. Saya memberi diskon 30% itu akan berbeda. Tentu harapan kita ketika kita memberikan diskon 40%, maka sales kita kan akan naik ya. Tapi kalau tidak ya nggak akan ada manfaatnya gitu nanti ya. Sehingga pricing and promotion itu kita harus bisa paham. Ya, bagaimana ya cara kita melakukan promosi ya. Jadi kalau faktor pembeliannya itu secara langsung itu tinggi, maka umumnya demand-nya itu adalah rendah ya. Tapi kalau ternyata faktor stealing share-nya itu tinggi, biasanya demand-nya itu tinggi ya. Kalau pertumbuhannya pasar itu tinggi, biasanya demand-nya tinggi. Kalau marginnya itu tinggi, biasanya demand-nya juga tinggi. Kalau marginnya itu rendah, biasanya
low demand-nya rendah. Ya, ini menurut Kopra and Mendel ya. Berikutnya kita masuk ke sales and operation planning ya. Sales and operation planning itu adalah upaya kita untuk memaksimalkan profitability ya ketika variabilitas dari rantai supply chain itu yang kita prediksi itu bervariabilitas ya, memiliki variabilitas ya, memiliki perbedaan satu yang dengan yang lain. Maka proses yang perlu kita rencanakan itu adalah dalam bisnis itu adalah salesnya, marketingnya, bagaimana product development-nya, bagaimana produksinya, bagaimana sourcing-nya, sampai dengan finance-nya supaya terintegrasi rencananya. Biasanya terdiri dari dua yang dikelola, mengelola pasokannya dan mengelola demand-nya. Kalau mengelola pasokannya itu dipakai untuk meningkatkan sinkronisasi, ya, agar variabilitas yang terjadi itu bisa kita prediksi. Kalau manajemen itu adalah meningkatkan sinkronisasi, ya, ini dalam konteks keliru ya. Kalau ini adalah demand-nya, kalau ini supply-nya, ya, ini harusnya supply, ini harusnya demand, ya. Dan juga dalam rangka supaya kita mampu memprediksi variabilitas. Bagaimana cara mengelola pasokan? Pertama adalah mengelola kapasitasnya. Apakah pekerja kita itu bisa bekerja secara fleksibel? Ya, baik. Sekarang pekerjaannya meningkat, demand-nya meningkat. Mau nggak dia overtime? Mau nggak dia bekerja sampai 2 shift? Mau nggak dia bekerja Sabtu Minggu? Itu yang namanya time flexibility from workforce. Ya. Atau kita menggunakan tenaga kerja yang sifatnya seasonal. Kalau pada hari raya, saya akan punya tenaga kerja yang pada saat musiman itu saja. Ya, saya punya tetangga catering, itu dia punya workforce seasonal, Pak. Jadi pekerjanya itu baru bekerja pada saat di bulan-bulan, misalkan bulan pada saat sebelum puasa ini, wah ini pernikahannya banyak, Pak. Jadi catering saya itu sudah ini kontak-kontak pekerjanya itu. Nah, biasanya dipekerjakan Sabtu Minggu biasanya. Ya, untuk melayani. Itu yang namanya workforce, ya. Atau kita lakukan secara subkontrak, ya. Nah, ini biasanya kita diskusikan yang 3 ini dulu ya, Pak ya. Atau yang kedua, kita mengelola inventorinya. Bisa nggak sebuah produk, sebuah komponen itu bisa dipakai untuk keseluruhan produk kita? Ya, misalkan contohnya ban ya, di R3 yang sport sama R3 yang biasa, R3 yang ini, yang warna merah dan sebagainya, ya tetap aja bannya sama itu ya. Nah, ini yang namanya nanti ada yang namanya commonality komponen. Ya, sama bagaimana ya cara kita membangun inventory pada saat demand-nya tinggi. Ya. Kemudian ada yang namanya inventory capacity trade-off. Ya, bagaimana kita melakukan leveling capacity itu supaya inventory kita itu terbangun dengan mengantisipasi daripada variasi yang sifatnya seasonal, musiman. Ya. Teman-teman yang bermain di produk-produk makanan, terutama sirup, itu produksi bulan Februari sama Maret ini tinggi, Pak. Dia sampai mungkin 24 jam ya, 3 shift dia lakukan. Kenapa? Untuk mengantisipasi di bulan puasa sama di bulan Idul Fitri. Begitu.
Kalau orang di bulan puasa di Idul Fitri biasanya produk-produk seperti sirup itu tinggi kan Pak ya. Jadi teman-teman yang memproduksi sirup itu akan memproduksi tinggi di dalam konteks bulan Januari, Februari, minimal Januari, Februari dan Maret. Karena bulan April akan ada bulan puasa. Ya. Kemudian carrying level dari inventory yang mempersyaratkan capacity itu bisa bervariasi untuk meningkatkan seasonal variation ini, ya, agar kita mampu memenuhi ya kapasitas untuk peak demand, ya bulan hari raya tadi begitu ya. Berikutnya contoh daripada Kopra and Mendel Pak ya. Sudah ada bukunya ya Kopra and Mendelnya Bapak-bapak. Sudah punya bukunya ya Pak Kopra and Mendel? Sebagian ada Pak. Sudah lihat nggak tabel 91-nya ini? Belum, maaf Pak. Belum. Ya. Belum. Coba bisa dibuka nggak bukunya ya? Karena nanti ini jadi tugasnya ya. Siapa namanya cari Pak, ini kebetulan bukunya di rumah, kita semua lagi di mes ini Pak. Oh, oke. Kalau e-booknya nggak punya ya Pak? Ada mungkin Pak Profesor. Ya, saya cari sana. Kebetulan saya ada tapi yang 5th edition ya Pak Profesor. oh ya, yang edisi ketiga apa edisi kedua sama aja Pak, edisi kedua sama edisi ketiga menurut saya yang ini sama aja. Yang kelima mungkin Bapak Profesor. Oh, malah yang kelima ini saya justru malah punya yang ketiga ini Pak. Coba saya ini kan ya. Yang ini dia. Nah, saya harap Bapak bisa menggambar ini dia, ya, yang ini ya, gambar satu ya. Nanti saya akan di tampilan saya itu ada, ya. Periode pertama ya, apakah saya melakukan hiring atau layoff, ya. Ini pendekatannya yang namanya KISS atau match strategi. Apakah sudah pernah belajar di PPC ya mengenai production level, kemudian KISS and match strategi or match strategi? Sudah pernah ya Pak? Sudah pernah ya? Ya, pernah. Pernah ya. Di strategi itu adalah kalau permintaannya 10, ya supply saja 10 gitu. Produksi aja 10. Kalau permintaannya 100, ya produksi 100 atau supply 100. Kalau permintaannya 1, ya produksi 1. Ya, ini kurang lebih begitu ya.
pada posisi itu. Ya, kalau yang namanya production level dia biasanya ini setiap bulan saya memproduksi 50 bulan pertama Januari gitu dia, Februari, Maret, April gitu ya. Itu yang namanya production level. Oke. Gimana? Ada yang paham ya? Oke, kalau begitu saya akan tampilkan saja karena ini tugas, nanti kita diskusikan kelompoknya ya. Kelompoknya satu kelompok 4 orang cukup ya. Ini kan ada 18 ya. Berarti ada 18 ya Pak ya? 18. 18 ya. 18 kalau bagi 4 berapa ini? Ada yang lebih ya? 5. Iya. Oke ya. Bagi 4 ya. Kalau bagi 4 kan 16 ya Pak ya. Jadi ada 2 kelompok yang 5 silahkan ya. Oke, nanti yang ini dipresentasikan Pak ya. Terutama nanti Excel-nya. Ya, nanti ada cost-nya. Nah, dia memberikan hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Periode pertama sampai periode ke-6. Ya. Kemudian kita lihat demand-nya. Nah, ini dia. Dimulai kan demand-nya kan diketahui ya Pak ya. Ini dia demand-nya. Ya, 1.600, 3.000, 3.200, ya. Terus inventory awalnya diketahui 1.000. Nah, ini inventory awalnya, nggak ada di sini ya. Berarti di soal ya Pak ya. Ini ini inventory awalnya ya. Kemudian pekerjanya itu adalah 80 orang. Fokus ya, ini nanti dicek apakah ini 80 ataukah man hours ya. Oke. Mengapa ya di bulan pertama ini terjadi layoff sebesar 15? Kenapa ya kok dia layoff kan 15 ya? Siap, karena di periode 0 workforce-nya 80, kemudian di periode pertama hanya 65, jadi harus layoff 15 personil. Ya. Oke, berarti kalau kita lihat ini menggunakan strategi atau production planning Pak, atau level of production. Production level aja Mbak. Production level betul Pak. Kenapa? Karena production-nya ini adalah tetap ya Pak ya. Jadi 2.583 itu adalah membutuhkan satu pekerja, itu berarti dia menghasilkan 2.583 dibagi dengan 65 gitu dia. Jadi setiap satu bulannya ini dia. Ya, menghasilkan 2.583 sehingga ininya tetap ini. Nah, karena dari awal 80 kemudian sekarang saya hanya butuh 65, maka ini di layoff kan Pak. Nah, ternyata inventorinya ini dapat 1.938. Ini dari mana ya Pak? Ada yang tahu? Ayo, nanti dipelajari ya. Siap ya. Ya Pak. Oke, ini diperoleh dari ya
production ditambah dengan inventory dikurang dengan demand begitu. Maka muncullah 1983 ini. Itu ya Pak ya. Begitu pula ini sebaliknya. Ya. Demand ini 1983 ditambah 2583 dikurangi 3000 ketemunya ini. Gitu. Nah, nanti gimana ya kalau ada promosi? Nah, di sini coba perhatikan. Kalau terjadi promosi seperti apa? Nah, ini biayanya Pak ya. Total cost Chronic Harrison-nya sekian, revenue over-nya sekian, profit-nya sekian. Ya, yaitu 217.000. Nah, gimana kalau kita melakukan promotion? Nah, ini dia. Promotionnya di bulan Januari. Maka ini dia promotionnya. Maka saya estimasi promotionnya itu 3.000. Ya, awalnya dia kan 1.600 ya Pak ya. Kenapa saya berani ini? Karena harganya saya turunkan. Jadi pricing and promotion nggak bisa lepas daripada dua sisi mata uang ya. Jadi harganya kita diskonkan begitu. Ya. Nah, consumption-nya seperti ini ya. Nah, coba kita perhatikan profitnya menjadi 421.915. Coba kita bandingkan dengan yang di sini. $422 ini. Ini maaf, ini total cost-nya ya. Maaf ya, ini total cost. Maka profitnya ini 217. Ya, nah sekarang setelah kita lakukan promosi, berapa ya ininya? 221.000 ya. Berarti ini jauh lebih menguntungkan bagi kita dengan melakukan promosi di mana harganya kita turunkan dari 40 menjadi 39. Ya, gimana? Ada paham ya? Jadi mempromosikan di bulan Januari bermanfaat Pak. Ini dia profitnya. Jadi high profit ya. Gimana ya kalau saya promosikan di bulan April? Ini dia di bulan April naiknya sekian. Ya. Ternyata hasilnya 211. Justru lebih bagus ketika kita promosi di bulan Januari tadi. Oke, gimana kalau promosi di bulan Januari dengan kenaikan yang cukup signifikan? Ya, ternyata profitnya 242 ya. 242. Jadi kalau kita perhatikan, ya ternyata promosi di bulan April ini penting ini. Saya doublekan, ya kalau saya bisa naikkan menjadi 8.480 dengan memberi harga price-nya 39, wah untung saya menjadi 247.320 US dollar. Kurang lebih begitu ya Pak ya. Jadi banyak hal yang kita harus lakukan. Rencana promosinya Januari gimana, kalau Februari gimana, kalau Maret gimana, kalau April gimana ya. Kalau nilainya nanti naik
Kalau price-nya 39 gimana? Dari 40 ke 39 gimana? Kalau 38 ke 40 gimana? Estimasi demand-nya naik itu berapa gitu ya? Ya, nah ini dari hasil ininya. Maka biasanya yang diperhatikan itu profitnya ini. Maka ini pilihannya yang terbaik. Harganya dari reguler kita turunkan dari 40 menjadi 39. Kita lakukan di bulan April dengan menaikkan 100%, ya, dan NA-nya 20%. Ya, ada pertanyaan mungkin? Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Perihal Silakan. promosi di masing-masing bulan. Tadi kami lihat ada di light off-nya berubah. Iya. Itu mempengaruhi apa memang harus berubah atau bagaimana Pak? Terjadi layoff itu berubah kan karena kebutuhannya awal pertama kan pekerjaannya 80 Pak. Ketika saya memproduksi 2.800 sekian, nah itu cukup 65. Nah, makanya Pak Basyor perlu melihat datanya di dalam bukunya tadi, iya. Siap. Jadi itu ada datanya di buku. Kalau satu pekerja, kalau 1 bulan dia menghasilkan berapa unit dia gitu. Itu ya Pak ya. Siap, berarti menyesuaikan kapasitas produksinya Pak ya? Ya, terima kasih. Mengikuti kapasitas, betul Pak. Mengikuti kapasitas kita pilih ya tadi ya, yang level production ya Pak ya. Nah, kita ikutkan saja. Nah, saya harap nanti setiap kelompok itu membuat di Excel-nya ya. Dengan tentu ada rumusannya ya Pak ya. Nanti kita coba lakukan simulasi lagi ya. Misalkan kalau di bulan Maret naiknya sekian gimana ya? Berapa ya profitnya? Gimana Pak Basor dan teman-teman lain? Nah, bisa dimengerti Pak. Ya. Ya, layoff sama hiring itu dua mata sisi yang bertolak belakang ya. Kalau di awal tenaga kerja saya itu 80 dan cukup 65, maka dia layoff. Tapi kalau workforce saya itu aja ada 80, ternyata perlu 100, maka saya perlu hire. Bukunya sudah dapat ya Pak? Bagaimana? Ya, kalau begitu saya lakukan ini ya, diskusi nanti nanti hasilnya seperti apa ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kelompoknya sudah dibagi ya Pak Febri? Pak Febri? Siap, waktu Pak, kami bagi sekarang. Oh iya, kalau begitu nanti ditulis saja ya, sambil diskusi kecil ya. Saya akan nanti akan padu, kemudian datanya, bukunya itu apa sudah memiliki dulu ya? Siap. Untuk buku sementara kami ada yang 5th edition, Min. Tadi kami bandingkan dengan yang dipaparkan oleh Bapak Profesor itu temanya sama tapi beda di angka. Yang Bapak Profesor tadi sampaikan yang angka 15, kalau di buku yang ada di sini tuh
di fifth edition itu 16 gitu mungkin. Oke. Apakah Pak William berkenan untuk melakukan share screen-nya supaya nanti tolong Pak William bisa kirim ya ke chat-nya ini ya supaya ini. Ya, kami izin share screen dulu. Ya, monggo. Saya juga kirim yang versi 6 ini ya. Saya kurang tahu apakah ini yang terbaru, tapi menurut saya ini cukup bagus. Saya sudah kirim Pak Brian di chat room-nya ya. Nah ini coba kita lihat Pak Alex. Terima kasih. Oh iya, saya kira sama ini Pak. Sama, itu kan juga 217 ya. 340 betul Pak ini. Coba ke bawah lagi, sama ini. Itu memang di Sales and Operation Planning. Nah, nanti Bapak lihat tuh selnya seperti apa ya. Nanti kita diskusikan gimana ya kalau ada perubahannya seperti ini gitu. Kalau nggak pakai Excel nanti Bapak kesulitan Pak. Kalau dilakukan proses perubahan ya. Iya, ada lagi mungkin Pak. Nah itu ada overtime ya, ada subkontrak ya. Itu terjadi stock out itu ya, 220 ya. Terus ada subkontraknya 140 ya. Ngapa ya kok sampai 140 ya? Oke, berikutnya di bawah lagi Pak. Ini kalau posisi promosinya nggak ada ya di bulan Januari ya. Kemudian di bulan April, nah ini dia impact offering promotion di bulan April Pak. Itu impact offering promotion di bulan Januari. Harusnya muncul 212 ini. Ini yang figure 9.2 itu adalah untuk impact offering of promotion in January Pak. Ya. Yang di figure 9.2 Pak. Kalau di figure 9.3 itu adalah impact promotion di bulan April. Ini dia di bulan April nilainya profitnya sebesar 211.220. Oke. Ada lagi mungkin? Ya, sampai di 9.4 kalau nggak salah ya Pak. Ada ya. Sampai 247 ya, coba lihat. 4. Ini. Ini 242 ini. Nah, ini ya 9.4-nya. Optimal aggregate plan when discounting price in January dari 40 price-nya menjadi 39. Jadi pendapatannya secara harga itu berkurang kan ya, $1 ya. Tetapi sales-nya meningkat gitu Pak Rian. Kalau seandainya Pak Basor melakukan price-nya itu 39, terus ternyata naiknya cuma 2.200, itu bisa beda lagi Pak. Ya, gitu ya. Jadi karena kenaikannya 4.440 begitu, dari 1.600, itu cukup tinggi. Sehingga produksi dioptimalkan itu Pak, yaitu 80 ya.
Ya, lihat, bayangkan 80, inventorinya kosong, stok outnya terjadi, dipakai subkontrak sehingga ketemunya 3.200, kan harusnya 4.200 ya. Subkontraknya 100, berarti 3.200 ditambah 1.000 ditambah 100 ya. Sehingga stock outnya masih 140, yaitu 4.440 dikurangi 3.200 dikurangi 1.000 dikurangi 100 ya, menjadi 140. Itu ya. Nanti dicoba ya Pak ya. Terima kasih Pak William. Saya kira ini sudah sesuai Pak William. Saya kira ada pertanyaan yang lain ya. Izin Profesor sebenarnya. Silakan Pak. Tadi di simulasi tabel kami lihat setiap stock out tidak selalu subkontrak. Apakah seperti itu, izin Bapak? Oh iya, itu kan harus dihitung ya. Kembali Pak. Iya betul. Gini, subkontrak itu akan terjadi bila jumlah produksi kita dan inventory awal kita itu masih belum mencukupi, Pak. Gitu. Ya, kedua, subkontrak itu biasanya memiliki keterbatasan, Pak Brian. Makanya muncul itu 100. Karena 100 itu di dalam soal, ya subkontrak kita nggak bisa memenuhi 1.000, nggak bisa memenuhi 500. Dia hanya memenuhi, mentoknya itu adalah 100. Karena dia bisa memenuhi 100, maka stok outnya ternyata masih lebih besar demand-nya. Maka terjadi yang namanya stock out 140 itu. Gitu ya Pak ya. Pada saat stock out yang di periode yang lain tidak melaksanakan subkontrak apa? Iya. Kalau sudah produksinya sudah memenuhi, ngapain kita melakukan subkontrak? Karena biaya untuk subkontrak itu akan tinggi. Kalau saya memproduksi sendiri, harganya mungkin $100 gitu ya. Tapi kalau saya melakukan subkontrak, ya saya beli ke subkontraknya nggak $100 Pak, tapi adalah 120 atau 150 gitu. Gitu, geng. Umumnya begitu, ya. Memang harus dibaca Pak dari awal hingga ada keterangannya ya, subkontrak masih maksimal 100, harga subkontrak berapa itu ya. Kalau nggak salah di tabel awalnya itu ada ya, coba ya. Dia kasih per unit ya Pak ya, coba. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak. Kalau memang sudah dicukupkan sudah ada kelompoknya, nanti saya buat break room ya. Monggo, ada berapa kelompok jadinya ini Pak? Kita bagi jadi 5 kelompok ya. Monggo, yang kelompok 1 siapa? Yang kelompok 2 siapa ya? Regular time cost. 6 kelompok aja, Prof. 6 kelompok ya. Nah itu ini Pak, biaya dari subkontraktornya itu mahal sekali nih. $30 $30 per unit ya. Ada berapa kelompok Pak? 4 izin. 4 izin. Kita sampai jam berapa ini Pak? Siap, sesuai jadwal sampai 15.00 izin. Oh, 15.00. 14.50. 14.50. Siap. Oh iya, sudah tinggal pendek ini ya.
Siap. Kalau begitu saya selesaikan dulu supaya fokus dulu ya ke case study-nya ini. Nanti kita coba ya Pak, nanti kalau misalkan peramalannya kita, kalau misalkan kita turunkan jadi ternyata estimasi kita itu bukan 4.400 ya, tetapi 3.700. Nah itu gimana ya? Itu dia kembali ya. Ini kan semua dalam rangka membuat skenario-skenario alternatif ya. Kalau ini seperti apa, kalau ini seperti apa. Ya tentu nanti yang kita pilih kan mendapatkan profit yang tertinggi ya Pak ya. Ya karena tinggal 3 menit lagi, ya sebaiknya ya sampai 15 lebih 10-nya. 15 lebih 10 ya, masih ada waktu. Monggo kalau mau pingin saya break room kan atau gimana? Mungkin Bapak Profesor, saran kami dilanjut saja untuk materinya, untuk diskusi bisa kami kerjakan setelah ini sambil mengerjakan tugas. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Kalau begitu dengan materinya ya. Materinya agak sedikit lepas daripada SOP tadi ya. Ini sudah ya. Oke, saya lanjutkan aja kalau begitu ya. Nah, ini sampai di sini ya. Berikutnya adalah yang kita diskusikan itu adalah ini sudah selesai, kok masih banyak ya. Nah ini nanti conclusion-nya ya, implementasi SOP-nya. Nah berikutnya ada yang namanya model baru di supply chain yang namanya collaborative planning, forecasting and replenishment. Kalau kita berbicara kolaboratif, berarti ada kerjasama, Pak. Jadi menyebut CPFR itu adalah strategi supply chain yang dilakukan oleh beberapa member dalam supply chain untuk bekerja sama menghasilkan rencana yang bagus, yang terbaik dari aliran produksi rantai pasoknya. Kalau menurut Pak Febri nih, yang bekerja sama apa ya? Misalkan, kalau saya contoh misalkan Bapak itu adalah kita ambil sepeda motor lah ya, Honda atau Yamaha ya. Gimana ya? Yamaha gimana ya dia melakukan kolaboratif planning ini? Honda dan Yamaha. Ya, gimana Pak? Kerjasamanya dengan siapa dia ya? Kalau Yamaha dengan Honda begitu adalah ya, atau Unilever. Unilever itu kerjasama dengan siapa ya? Tentu kita bekerja sama dengan member rantai pasok kita, Pak. Yang akan kita fokuskan itu adalah supply chain yang di downstream, ya, dengan distributor kita, dengan retailer kita. Itu yang namanya collaborative planning. Jadi perencanaan di distributor, perencanaan di retail, itu kita harus berkolaborasi. Sehingga rencana produksi, rencana Honda dengan rencana distributor dan rencana dengan retail itu inline dia Pak. Itu yang namanya collaborative planning. Rencana Unilever dengan rencana supermarket Superindo dengan rencana Indomaret itu inline dia Pak. Dia harus melakukan kolaborasi. Unilever harus terbuka dengan supermarket yang ada. Supermarket yang ada juga harus memberikan informasi dari demand-demand yang dia dapatkan. Kalau untuk Rinso itu berapa, kalau untuk ini itu berapa, gitu dia.
Rinso, Daya, ya, Pepsodent itu seperti berapa. Mereka melakukan kolaboratif bersama. Kalau saya melihat, ya, bagaimana kolaboratif itu dilakukan, ya. Pertama itu adalah harus mengestablishkan terlebih dahulu hubungan kolaboratif kita dengan para distributor kita, begitu. Ya, kalau kita tidak ada kerjasama partnership atau collaboration dengan distributor kita, itu akan tidak mudah. Ya, maka kita lakukan dulu MOU dulu. Ya, kita harus dekat-dekat dengan mereka. Yang kedua, kita harus meng-create joint business planning. Sama-sama merencanakan bisnisnya ke depan. Ya, oke. Berikutnya adalah meng-create sales forecasting-nya. Ya. Yang keempat itu adalah mengidentifikasi exception daripada sales forecast-nya. Kalau rencana forecasting kita seperti ini, kalau nanti ada kejadian-kejadian yang exception, itu seperti apa ya apa kejadian-kejadian exception-nya itu? Kemudian bagaimana cara kita mengantisipasi bersamanya? Yang disebut dengan resolve exception itu. Kalau sudah tahu, nanti kalau worst case-nya seperti ini, yang terjelek seperti ini, cara menyelesaikan kita bersama-sama seperti ini, maka kita lakukan create order forecast bersama-sama. Ya, terus identifikasi exception to order lagi, ya, to order forecast lagi, resolve lagi exception item yang ada. Baru berikutnya adalah mengenerate order. Kalau kita menyebut dengan mengenerate order, ya sudah implementation ya Pak ya. Jadi kalau kita perhatikan identifikasi exception sama resolve kolaboratif untuk exception item itu menjadi hal yang penting ya Pak ya, sehingga dilakukan sampai 2 step ya. Jadi create sales forecast exception, create order forecast exception lagi. Ya. Jadi di sini adalah sales-nya, penjualannya, di sini adalah ordernya. Ya, berikutnya bagaimana pertemuan antara Honda dengan dealernya, Honda dengan retailernya, Unilever dengan Superindo dan lain sebagainya. Nah, ini adalah namanya monthly meeting communication prosesnya, Pak. Jadi di minggu pertama melakukan operation review, di minggu kedua melakukan forecasting, di minggu ketiga melakukan proses improvement, di minggu keempat kita mengevaluasi bagaimana implikasi finansial di masing-masing. Unilever untung, supermarketnya juga untung. Gitu. Ya, jadi kolaboratif itu bisa berjalan kalau masing-masing dua pihak itu untung satu dengan yang lain. Ya, ada pertanyaan mungkin untuk collaborative planning untuk forecasting ya? Mohon izin? Ya, silakan Pak. Profesor siap. Kapten Gilar izin bertanya. Siap Bapak. Tadi Bapak Profesor mengatakan bahwa kolaborasi akan berjalan bila mana semuanya diuntungkan.
Dalam hal ini apakah ada pakem atau pegangan yang dipegang oleh beberapa perusahaan tersebut yang menentukan indikator keuntungannya masing-masing gitu Bapak untuk kesemuanya atau berbeda-beda tiap Bapak? Biasanya hal yang dilakukan, yang diperhatikan itu adalah terjadi growing sales Pak ya. Jadi growing sales baik itu di Unilever-nya, di production-nya maupun juga di retail-nya begitu. Kalau terjadi pertumbuhan atau peningkatan demand, maka kedua belah pihak pasti akan menguntungkan. Iya. Jadi melakukan penjualan itu jadinya kalau tahun kemarin misalkan ya salesnya itu masih 2.000, kemudian kita sama-sama merencanakan bersama bagaimana caranya menjadi 2.500, nah itu dia Pak, atau menjadi 3.000, itu rencana bersamanya begitu. Unilever memproduksi dari 2.000 menjadi 3.000. Kemudian supermarket dari menjual, nah ini kan sales tadi ya, dari menjual 2.000 menjadi 3.000. Ya, saya kira dia akan mendapatkan profit margin yang tinggi. Tentunya dengan kesepakatan keempat perusahaan tadi. Betul, kesepakatan sama nanti penentuan pricingnya tadi Pak Gilar. Kalau kita perhatikan ya, kalau dari kasusnya tadi, misalkan dari $40, terus kita pricingkan, kita turunkan menjadi 39. Nah itu dampaknya sekian gitu. Biasanya growing itu di retail itu nggak bisa kalau tidak ada diskon kan ya Pak ya. Kalau ada diskon baru akan ini. Kalau hanya biasa-biasa saja ya agak susah Pak. Kita sebagai customer biasanya di-trigger untuk membeli lebih kalau terjadi ada diskon gitu kan. Awalnya saya mau beli 1 gitu, tapi ternyata beli 2 dapat 3 kan gitu ya. Akhirnya kan beli 2 ya Pak ya untuk dapat 3 gitu. Itu sebenarnya jadi nggak bisa lepas ya dari kenaikan demand itu dengan marketing gitu. Ya betul Pak. Betul. Siap. Ya Pak, gimana Pak? Sama-sama. Saya kira saya cukupkan ya, mungkin bisa ini semua untuk saya kirim fotonya ke Mbak Rifa ya, Mbak Rifa. Monggo Pak Febri, wajahnya agak blur ya. Pak Ferdinand juga masih nggak kelihatan, yang bagus wajahnya ini Pak Rai ya, Pak Zun Basor ya, Pak Elvan ya, Pak Kapten Agung, hati-hati masih mobil ya. Kemudian Pak Brian mungkin agak gelap ya. Pak Jafar ini di mana ini? Ayo kita mulai ya. Saya akan foto untuk saya kirim ke Mbak Rifa ya. 1, 2, 3 ya. Terima kasih Bapak-bapak. Minggu depan kita diskusi, nanti dari hasil presentasinya akan kita tambahkan nilai untuk ujian nanti. Berikutnya minggu depan lagi kita ada pelajaran procurement atau purchasing. Selamat sore, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.